Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan saya yakin nih sahabat-sahabat mulai semangat karena satu pekan lagi sahabat-sahabat muda akan menempuh ujian akhir semester. Di mana kita tahu akuntansi pemerintah 2 adalah materi yang pertama kali diujikan di hari pertama periode ujian akhir semester. So, hari ini kita akan menyampaikan materi terakhir sesuai dengan RPS, yaitu berkaitan dengan akuntansi kas negara. Artinya kita akan belajar sistem akuntansi pusat, di mana bendahara umum negara bertindak selaku pengelola kas umum negara atau kas pemerintah pusat. Nah, di sini menarik ya, ketika bicara tentang akuntansi siap, itu berarti kita menganalogikan seperti ya, meskipun tidak mutlak sama ya, seperti peran PPKD yang ada di pemerintah daerah ya. Hanya saja memang transaksi-transaksi yang ada di siap jauh lebih sederhana dibandingkan dengan PPKD. Kenapa? Karena nanti ada beberapa karakteristik khusus yang ada di siap tidak ada di satker-satker lain gitu ya. Mari kita lihat teman-teman semua. Jadi kita tahu yang namanya sistem akuntansi pusat itu adalah bagian dari anggaran BA-BUN ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca mengenai PMK berkaitan dengan siap itu ada di PMK 262 tahun 2014 yang sudah diperbarui, diupdate dengan PMK 218 tahun 2016. Hanya saja PMK tersebut hadir sebelum PMK 212 tahun 2019 mengenai jurnal standar untuk akuntansi pemerintah pusat, sehingga untuk ayat-ayat jurnal standarnya kita nanti harus melakukan harmonisasi, melakukan pemutakhiran dengan ayat jurnal PMK 212 ya. Karena memang sudah agak berbeda. Meskipun secara substansinya sama, tapi nanti ada perbedaan sedikit di beberapa aspek transaksinya gitu ya. Nah, teman-teman, kita tahu yang namanya siap itu bagian dari BA-BUN. Ini BA-nya adalah seperti yang teman-teman mungkin sudah nonton lagunya ya, 999.00 ya. Ini siapa yang menjadi siap di sini ya? Siap ini kan sebagai waktunya nanti adalah DJPB. Nah, dalam hierarki entitas akuntansi yang ada di sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, maka kita akan lihat nih kantor mana saja sih di dalam DJPB itu yang menjadi entitas akuntansi. Hakikatnya terbagi menjadi beberapa ya. Satu, Wakbun daerah, unit akuntansi kuasa bun daerah. Hakikatnya seluruh KPPN nih, seluruh KPPN merupakan Wakbun atau merupakan entitas akuntansi dari siap, kecuali KPPN khusus investasi ya. Kenapa? Karena KPPN khusus investasi ini menjadi wakfa untuk BA 9903. Jadi investasi tidak masuk dalam wakbun daerah kita ya. Nah, kemudian seluruh wakbun kanwil, kanwil DJPB ya, wakbun pusat ada di Direktorat Pengelolaan Kas Negara di kantor pusat ya. Nah, ini kemudian paling tingginya adalah Wakbun AP. Jadi Wakbun AP ini mengkonsolidasikan laporan keuangan yang dibuat oleh Wakbun pusat dan Wakbun daerah, di mana Wakbun daerah itu terkonsolidasi dalam Wakbun kanwil ya. Itu ya. Jadi Wakbun pusat terdiri dari Wakbun AP terdiri dari Wakbun pusat dan Wakbun daerah, di mana Wakbun daerah itu adalah konsolidasian dari seluruh KPPN di Indonesia ya. Nah, menariknya teman-teman semua, di siap ini laporan keuangannya hanya 4. Laporan arus kas, LPE, neraca, dan CALK. Loh, Pak, di situ kok nggak ada LRA, nggak ada LO? Ya, kenapa? Karena siap ini tidak punya DIPA. Ya. Dia tidak punya DIPA. Kalau tidak punya DIPA, gimana Pak? Kantor operasinya dari mana? Ya, beroperasinya kantor, misalkan belanja barang, belanja modal, belanja pegawai, bukan dari bagian anggaran ini, tapi dari bagian anggaran kementerian lembaga. Bagian anggaran Kementerian Keuangan selaku kementerian lembaga, yaitu BA 015 ya. Jadi kalau teman-teman bingung, ya gajinya orang KPPN dari mana ya? Dari BA 15, bukan dari BA BUN ini ya. Karena kan sudah menjadi bagian anggaran terpisah.
Jadi BA Bun ini memang tidak punya DIPA. Karena tidak punya DIPA, otomatis nggak punya LRA dan nggak punya LO. Dan tidak akan ada tuh pengakuan pendapatan LRA, pengakuan belanja di LRA ya. Yang ada nanti kalau kita ada pengakuan pendapatan maupun belanja, itu adalah pendapatan belanja yang disajikan di dalam laporan arus kas. Nah, nanti jangan bingung ketika saya bilang, katanya nggak ada pengakuan pendapatan, Pak. Iya, nggak ada pengakuan pendapatan di LRA, tapi di sini nanti ada pengakuan pendapatan di laporan arus kasnya, ya. Karena memang hakikatnya siap ini tidak menghasilkan LRA dan juga tidak menghasilkan laporan operasional. Lihat teman-teman ya. Nah, ini definisi-definisi dari siap, teman-teman bisa baca sendiri ya, nggak perlu saya jelaskan ini ya teoritisnya. Oke, intinya Menteri Keuangan selaku BUN menunjuk kuasa BUN ya untuk melaksanakan tugas kebendaraan, di mana kuasa BUN-nya ini dilaksanakan ya oleh DJPB ya. Oke. Nah, ini hierarkinya teman-teman ya. Seluruh yang tadi saya sebutkan bahwa BUN AP ini terdiri dari makanya di bawah ini nyebutnya bukan UAKPA ya. Nggak ada kata-kata UAKPA. Kalau UAKPA unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Dia nggak nyebut UAKPA, bukan kuasa pengguna anggaran. Kenapa? Karena nggak punya DIPA. Jadi bukan pengguna anggaran ya. Kita nyebutnya UAKBUN ya, UAKBUN. Unit akuntansi apa namanya? Kalau UAKBUN kan unit akuntansi kuasa BUN daerah. Kalau UAKKBUN unit akuntansi koordinator kuasa BUN. Ya, ini punya koordinator kuasa BUN. Kalau UAKBUN khusus ini KPPN khusus ya, KPPN khusus penerimaan dan pinjaman hibah. UAKBUN pusat ada di Direktorat PKN. Jadi kita nyebutnya bukan UAKPA tapi UAKBUN karena memang bukan kuasa pengguna anggaran. Ya. Nah ini ya. Jadi yang mencatat transaksi harian yang ada lalu lintas arus kasnya itu ya ada di KPPN ini ya, dan juga di Direktorat PKN untuk beberapa transaksi tertentu. Sementara Kanwil ini sebagai koordinator tidak melakukan aktivitas pencatatan, ya dia melakukan konsolidasian saja untuk laporan keuangan KPPN yang ada di wilayahnya. Sementara Direktorat PKN juga kuasa BUN pusat bertindak selaku unit akuntansi pembantu BUN ya, sebagai pengelola kas pemerintah pusat diantaranya ya dia yang mengelola ini teman-teman yang kalau kemarin ingat pelajaran akuntansi migas ada rekening migas. Jadi kita kalau berurusan dengan pemindah bukuan dana kita di DJA itu dulu harus melakukan koordinasi dengan teman-teman di Direktorat Pengelolaan Kas Negara karena disitulah sebagai kuasa BUN pusatnya ya yang memonitor rekening-rekening pusatnya ada di sana ya di Direktorat PKN. Nah, ini tugas KPPN selaku UAKBUN daerah ya, dia bertanggung jawab kepada Kanwil DJPB-nya kan, memberikan pelayanan kepada mitra kerja. Yang namanya mitra kerja itu ya KPPN pasti mitra kerjanya adalah seluruh satker pemerintah pusat yang ada di wilayahnya. Jadi misalkan ada KPPN di apa namanya di dekat sini ya, Tangerang Selatan misalkan ya, atau KPPN Pondok Aren, ya, dia akan menjadi mitra buat satker-satker pemerintah pusat dari KL mana saja yang ada di sekitar daerah situ ya. Nah, kemudian punya tugas melaksanakan sebagian kewenangan perbendaraan, kuasa BUN yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan penatausahaan penerimaan. Ya. Jadi memang memonitor dan menatausahakan ya penerimaan negara maupun pengeluaran negara. Ya. Maka KPPN ini akan menjadi mitra kerja yang sangat strategis buat seluruh satker pemerintah pusat. Ya, baik satker pemerintah pusat yang ada di Jakarta maupun di luar daerah, yaitu KPPN ya. Sementara Kanwil DJPBN selaku UAKBUN Kanwil itu dia melakukan apa namanya pembinaan dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan di wilayahnya ya, menggabungkan data laporan keuangan di seluruh KPPN. Kemudian kalau UAKBUN pusatnya dia merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara, termasuk juga melakukan proses akuntansi, rekon, dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN pusat. Ya. Nah, UAKBUN AP-nya inilah yang tingkat konsolidasiannya, ya. Ini yang sebagai apa namanya pembantu BUN-nya di sini. Ya. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman, ini adalah alur data dari KPPN ke pusat, gitu ya. Jadi kalau kita sebut GL ini artinya adalah General Ledger, ya, General Ledger buku besarnya, ya.
Ini dia ada mengelola transaksi. Jadi transaksi macam-macam ya, transaksi penerimaan, pengeluaran, termasuk transaksi kiriman uang. Artinya kiriman uang itu kiriman antar KPPN, ya, dia mencatat di situ. Kemudian jalur datanya otomatis masuk ke GL konsolidasian, dan dia lakukan analisis supaya memberikan informasi pendukung. Nanti kan untuk bikin calegnya ya, kalau karena tiap KPPN kan harus bikin laporan keuangan ya teman-teman ya. Nah, ini menghasilkan laporan keuangan KPPN. Maka ini akan dikonsolidasikan ke Kanwil menjadi laporan keuangan Kanwil. Seluruh laporan keuangan Kanwil dikonsolidasikan menjadi bagian dari laporan keuangan BUN bersama dengan nanti laporan keuangan dari UAK BUN pusat. Ya, ini ya alur datanya seperti ini. Nah, ini istilah-istilah yang ada di apa namanya SPAN. Nanti teman-teman pelajari modul-modul ini ya. Modul-modul ini ketika teman-teman belajar mata kuliah SIAP ya. Ini SIAP juga tapi I-nya besar ya. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Kalau SIAP kita kan sistem akuntansi pusat ya. Oke, laporan keuangannya juga ada 4 ini sudah saya tegaskan tadi. Ya, intinya transaksinya nanti lebih simpel ketika ada pengakuan pendapatan, dia hanya mengakui pendapatan dari sisi arus kasnya, dan nanti akan melihat bagaimana mirroring ya, cerminan bahwa SIAP itu menjadi cerminan buat satker di luar SIAP ya. Misalkan nanti ketika satker di luar SIAP mengakui pendapatan, kan dia mengakui biasa detail pada kas gitu ya, detail pada pendapatan ya. Nah, bagi si SIAP dia ngakuinya adalah kas. Kas kreditnya nanti detail. Secara umum seperti itu ya. Nanti kita lihat di video berikutnya. Demikian teman-teman ya mengenai gambaran umum awal terkait dengan overview untuk kerangka SIAP. Mudah-mudahan ini menjadi video pengantar yang baik buat teman-teman untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, salam sehat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.